Shalom saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Bagaimana kabar saudara? Semoga kasih Tuhan Yesus selalu bersama kita semua. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan topik yang menarik melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Dan kita telah mengetahui dan memastikan pada seri video sebelumnya bahwa Alkitab yang ada pada kita sekarang tidak dipalsukan. Bahkan kita dapat memastikan bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang dapat kita percaya untuk dapat mengenal Yesus. Apakah Alkitab betul-betul dapat menuntun kita kepada Yesus? Apa yang Yesus katakan mengenai Alkitab? Marilah kita pelajari bersama Alkitab yang merupakan sumber yang paling dapat kita percaya. Bila saudara-saudara ingin mengikuti video lanjutan dari seri ini, dapat segera subscribe, komen, dan like channel ini sehingga saudara-saudara tidak akan ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Bila saudara belum menonton video sebelumnya, silakan buka dan banyak pelajaran yang menarik untuk kita ketahui. Pada pelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa bagaimana perjalanan Alkitab selama 3.500 tahun, dan selama masa itu Alkitab tidak pernah berubah atau dipalsukan. Dan kita pun merasa yakin bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah satu-satunya buku yang dapat kita percaya, yang membawa kita dapat mengenal Yesus lebih dekat lagi. Kita juga sudah mengetahui dari video sebelumnya bahwa bukti kebenaran dan keaslian Alkitab juga sudah diuji dengan bukti perjalanannya yang luar biasa itu. Walaupun ada upaya pemusnahan Alkitab secara besar-besaran yang dicatat dalam sejarah, namun dengan campur tangan Tuhan, pemusnahan itu gagal. Nah sekarang, mengapa Alkitab dapat menuntun kita untuk dapat mengenal Yesus? Kita sudah mengetahui bahwa Yesus sangat mengasihi kita sehingga Dia mau mati di kayu salib untuk kita. Nah, apakah kita juga mengasihi Yesus? Bila kita mengasihi seseorang, tentu kita akan ingin mengetahui Dia lebih banyak lagi. Nah, sekarang apa yang Yesus katakan dalam Alkitab yang menjadi bukti kalau kita betul-betul mengasihi Yesus? Yohanes 14:15 dikatakan, "Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Yohanes 15:10 juga dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Jadi, kita akan menuruti kehendaknya dengan melakukan perintah-perintahnya. Yohanes 14:1 juga dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jadi bila kita melakukan perintahnya yang merupakan bukti kita mengasihi dia, maka kita akan dikasihi Bapa, dan Yesus pun akan menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita pun bisa mengenal dia lebih dekat. Jadi dengan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, maka kita pun akan dapat mengenal Yesus dan tahu apa yang dia kehendaki. Hal itu bisa terjadi bila kita mendengarkan dan melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita. Nah, apa yang merupakan perintah-perintah Yesus yang terutama? Alkitab mengatakan bahwa perintah itu disebut dengan 10 perintah Allah atau 10 Commandments. Nah, sekarang apa tujuan Yesus memberikan 10 perintah Allah itu kepada kita? Yang pertama, sebagai penuntun kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Amsal 29:18 dikatakan, "Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum." Amsal 3:1-3, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu
pada loh hatimu. Tujuan pertama Tuhan berikan hukum itu adalah Dia ingin kita mengalami kebahagiaan, kedamaian, panjang umur, sukacita, keberhasilan, dan berkat-berkat besar lainnya dalam kehidupan kita. Jadi bila mana ada orang yang mengatakan, oh Tuhan itu kejam, tidak peduli, membiarkan kita menderita, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kita belum mengenal Yesus. Jadi hukum Allah itu merupakan peta jalan yang menunjukkan jalan yang tepat untuk supaya kita ikuti, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang benar dan yang terutama. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 7:7. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi melalui hukum Taurat atau hukum Tuhan itu kita dapat mengenal dosa atau sesuatu yang Yesus tidak kehendaki, sehingga ini akan mengingatkan kita untuk selalu melakukan kehendak-Nya. Yang kedua, menunjukkan kepada kita perbedaan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Hukum Tuhan itu seperti cermin. Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 25. Dia menunjukkan kesalahan dalam hidup kita layaknya seperti cermin yang menunjukkan kotoran di muka kita. Namun, cermin itu sendiri tidak bisa membersihkan kotoran. Jadi hukum Tuhan adalah satu-satunya cara yang menunjukkan perbuatan kita benar atau salah. Tetapi hukum itu tidak dapat membersihkan kita dari dosa, karena dia hanya sebagai cermin. Yang bisa membersihkan kita dari dosa hanyalah Yesus. Dunia ini akan damai bila mana semua orang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Karena hukum itu yang memberitahukan kepada kita apa yang kita lakukan itu benar atau salah, dan bagaimana kita harus bertindak. Dalam Ulangan 6:24 dikatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Mazmur 119 ayat 117-118. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan karakter Yesus yang menginginkan hidup kita senantiasa baik, selamat, sukacita, dan tidak sesat bila mana kita mengikuti perintah-perintah-Nya. Yang ketiga, untuk melindungi kita dari bahaya dan tragedi. Hukum Tuhan itu seperti pagar pelindung di kebun binatang yang melindungi kita dari binatang buas yang bisa mencelakai kita. Ia melindungi kita dari dusta, pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan bahkan banyak lagi kejahatan lainnya yang dapat merusak hidup kita, kedamaian kita, dan kebahagiaan kita. Jadi semua hukum yang baik tentunya akan melindungi, tidak terkecuali hukum Tuhan kita. 1 Yohanes 2:3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yang keempat, untuk menuntun kita lebih mengenal Tuhan. Prinsip-prinsip hukum Tuhan yang kekal sudah tertulis dalam setiap alam pikiran setiap manusia, karena Tuhan yang menciptakan kita. Contohnya, bila kita tidak menyukai keadilan, kita tidak menyukai kebohongan, kita tidak menyukai perselingkuhan, yang mana secara alami kita lakukan.
Jadi, tulisan itu seperti kabur dalam pikiran kita dan hanya coretan-coretan kecil, tetapi tetap masih ada dalam pikiran kita. Jadi jelaslah kalau kita diciptakan untuk hidup selaras dengan Tuhan. Bila kita mengabaikan hukum-hukumnya, maka hasilnya akan terjadi ketegangan, kegelisahan, dan kesedihan. Bila mana kita berbohong, bila mana kita melakukan suatu kesalahan, tentu kita akan merasa tegang dan merasa gelisah, bahkan mungkin merasa sedih. Mengapa hukum Tuhan itu sangat penting untuk kita secara pribadi? Yakobus 2 ayat 12 dikatakan, "Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang." Karena hukum Tuhan itu akan menjadi hukum standar yang digunakan Tuhan dalam masa penghakiman. Tuhan sangat mengasihi kita. Untuk itu Dia memberikan penuntun supaya kita selamat. Nah, bagaimana kalau kita tahu kalau hukum Tuhan itu masih berlaku? Karena ada yang mengatakan bahwa 10 hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi atau sudah dipakukan di kayu salib. Benarkah demikian? Mari kita bahas melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dapatkah hukum Tuhan atau 10 hukum Tuhan itu diubah atau ditiadakan atau dihilangkan? Lukas 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Mazmur 89:34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Jadi Alkitab jelas mengatakan tidak. Hukum Tuhan tidak dan tidak akan pernah berubah. Karena hukum Tuhan itu dinyatakan sebagai prinsip-prinsip dari karakter kudus Tuhan sendiri dan dasar utama dari kerajaannya. Hukum-hukum itu akan selalu benar dan kudus selama Tuhan Allah masih ada. Dan hukum-hukumnya itu melambangkan karakter Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Bahkan dikatakan lebih tidak mungkin mengubah hukum-hukum Tuhan daripada menjatuhkan Tuhan dari tahtanya dan menggantikannya. Yesus menunjukkan bahwa hukumnya itu menggambarkan cara kehidupan yang kudus yang diekspresikan dalam kehidupan manusia. Nah sekarang, apakah Yesus meniadakan hukum-hukumnya sewaktu Dia berada di dunia ini? Sering orang mengatakan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk meniadakan hukum-hukum sebelumnya. Tapi apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 17 sampai ke 18? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi, buku Matius menyatakan tidak. Yesus secara jelas menegaskan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukumnya, tetapi menggenapinya. Bukannya meniadakan hukum-hukumnya, Yesus justru memperjelas keadaan hukum-hukumnya sebagai penuntun yang sempurna untuk hidup kudus. Sebagai contoh, jangan kau membunuh. Jelas Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 21-22, bila kita marah dan mengutuk tanpa alasan yang benar, maka kita termasuk membunuh. Begitu juga dengan kebencian. Tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan juga hukum 1-4 yang adalah kasih kita kepada Tuhan. Yesus menjelaskan lebih jelas dalam Yohanes 14 ayat 15, bila engkau mengasihiku, engkau akan menuruti hukum-hukumku. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tadi, sudah sangat jelas bahwa hukum Tuhan atau 10 hukum Tuhan itu tidak dapat berubah. Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapinya.
Jadi jelas dari semua apa yang dikatakan tadi bahwa hukum Tuhan masih berlaku. Nah sekarang, bila kita melanggar hukum Tuhan satu saja dan melakukan yang lainnya, apakah kita akan tetap diselamatkan? Banyak orang mengatakan dari 10 hukum, satu hukum saja dilanggar tidak apa-apa. Tapi apa yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 10? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Hukum 10 perintah Allah menuntun kita ke dalam kehidupan yang kudus. Bila kita mengabaikan satu dari hukum-hukumnya itu, kita sama dengan mengabaikan satu kesatuan hukum Allah yang terikat satu dengan yang lain. Bila satu mata rantai rusak, maka tujuan utama pemakaian rantai itu pun menjadi tidak ada gunanya atau hilang. Adalah rencana Tuhan untuk melindungi kita dari dosa dengan melakukan 10 perintahnya ini. Jadi dia tidak ingin kita mengabaikan, melupakan, atau tidak melakukan satu dari 10 perintah ini. Jadi bila kita menjalankan hukum-hukumnya ini, maka kita akan terbukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekarang, bila kita telah mengetahui bahwa bila mana kita ingin mengenal Yesus lebih dekat, kita harus mengikuti dan melakukan kehendak-Nya dengan memelihara hukum-hukumnya. Kita telah menyelesaikan 8 judul pelajaran Alkitab dengan seri Kiamat dan Jalan Keselamatan. Kita akan memasuki seri kedua yang disebut dengan Setan, Neraka, dan Hukum Tuhan. Bagaimana adanya setan? Apakah Tuhan yang menciptakan setan? Kita akan pelajari bagian seri yang kedua ini pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri berikutnya. Tuhan Yesus